Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Resti dari kelas 11B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengimani kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk salah satu rukun iman, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan agar kita beriman kepadanya, kepada Rasulnya, kepada kitabnya yang diturunkan kepada Rasul, yakni Al-Quran, dan juga memerintahkan agar kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, dalam hadis dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kiamat atau akhir-akhir. Hendaknya engkau beriman kepada qadar, takdirnya yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Saudariku, perlu kita ketahui bersama bahwa keimanan kepada kitab-kitab Allah tergantung ke dalam 4 unsur, yaitu pertama adalah beriman bahwa kitab-kitab itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah Ta'ala, dan yang kedua, beriman kepada apa yang telah Allah namakan dari kitab-kitabnya dan mengimani secara global kitab-kitab yang kita tidak ketahui namanya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraka supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa terdapat kitab bagi setiap rasul, akan tetapi kita tidak mengetahui seluruh namanya. Adapun kitab-kitab yang kita ketahui namun adalah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, Suhuf Ibrahim, dan Taurat. Ada sebagian ulama yang menyatakan kitab yang diturunkan bagi Nabi Musa adalah Taurat. Ada pula yang menyatakan bahwa bagi Nabi Musa alaihissalam terdapat kitab lainnya, yaitu Suhuf Musa. Yang ketiga, yaitu membenarkan berita-berita yang benar-benar terjadi, benar-benar kitab-kitab tersebut, sebagaimana pembenaran kitab kita terhadap berita-berita Al-Quran dan juga berita-berita lainnya yang tidak diganti atau dirubah dari kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus serta dengan rela dan pasrah menerimanya, baik kita ketahui hikmahnya atau tidak. Ketahuilah saudariku, bahwa seluruh kitab yang ada telah terhapus dengan turunnya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan, dan sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab yang lain. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Artinya, Al-Quran sebagai hakim atau atas kitab-kitab yang ada di sebelumnya, maka tidaklah diperbolehkan untuk mengamalkan hukum apapun dari hukum-hukum terdahulu, kecuali yang sah dan diakui oleh Al-Quran. Sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mengimani kitab-kitab Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.